Halo semua, perkenalkan nama saya William Rinaldi dengan NIM I10211911046. Di sini saya akan membahas tentang analisa derivat babi dengan diferensial scanning kalorimetri atau DSC. Untuk latar belakang sendiri, di mana pengolahan pangan di Indonesia dan negara-negara lain ini sudah berkembang sangat pesat dan semakin kompleks pada saat ini. Kehalal merupakan persyaratan mutlak bagi setiap muslim untuk mengonsumsi makanan tersebut, sehingga umat muslim akan memilih makanan-makanan yang terjamin kehalalannya. Nah, ada beberapa pengujian material non halal di mana metode analisisnya dapat berupa fisika maupun kimia. Terdapat beberapa metode seperti spektroskopi, kromatografi, DSC, PCR, ELISA, serta electronic nose yang dapat digunakan untuk menganalisa dari derivat babi untuk mengautentifikasi produk pangan halal tersebut. Nah, untuk differential scanning calorimetry atau DSC ini merupakan teknik analisis termal untuk menganalisis dari sistem termal pada makanan dan juga sediaan farmasi yang akan dianalisis. Pada selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian apa itu DSC. Nah, untuk DSC sendiri ini merupakan alat termodinamika di mana untuk penilaiannya langsung dari penyerapan energi panas yang diatur kenaikan suhu ataupun penurunan suhunya yang diatur pada sampel pada suhu tertentu. Nah, dalam percobaan dasarnya, energi ini akan dimasukkan secara bersamaan ke dalam sampel dan juga ke dalam sel referensi, yang dimana untuk sel referensi ini hanya berisikan pelarut saja. Nah, DSC ini dapat digunakan untuk menganalisa berbagai sampel-sampel, yaitu sebagai contohnya berupa makromolekul seperti protein, asam nukleat, lipid, dan juga karbohidrat, maupun yang seperti antibodi seperti MAB. Nah, untuk instrumen DSC sendiri terdapat berbagai jenis. Di sini ada dua jenis, yaitu power compensation dan heat flux, yang dimana power compensation sendiri konsepnya adalah didasarkan pada menjaga suhu dua sampel yang sama. Untuk setiap perubahan suhu baik sampel atau referensi segera diimbangi dengan jumlah yang setara dengan aliran yang diperlukan untuk mendorong pemanas untuk menjaga pada suhu yang sama. Nah, untuk heat flux sendiri, cara pengoperasiannya sendiri untuk menghubungkan perangkat keras dan juga lunak dengan hati-hati dihubungkan dalam suatu sistem. Nah, secara kualitatif akan mengkonversi dari delta T menjadi ke delta H dan mengkompensasi kekurangan lainnya seperti berupa kerugian aliran termal dan juga sensitivitas dari sensor tersebut. Untuk selanjutnya ada kalibrasi dari DSC. Di sini terdapat dua kalibrasi yang dilakukan pada DSC, yaitu kalibrasi temperatur dan juga kalibrasi entalpi. Yang dimana kalibrasi temperatur ini untuk menggunakan zat-zat yang titik lelehnya sudah diketahui secara pasti atau secara tepat suhunya. Nah, dalam mengkalibrasi nilai suhu yang sesungguhnya harus mempertimbangkan pergeseran termal atau DTL-nya. Nah, yang kalibrasi kedua yaitu kalibrasi entalpi, yang dimana kalibrasi energi dilakukan dengan mengukur perubahan panas spesifik atau entalpi spesimen standar yang jumlahnya diketahui. Untuk selanjutnya ada preparation sampel, di mana di sini memakai dua contoh sampel, yaitu sampel mentega dan juga sampel bakso yang diduga mengandung derivat babi. Untuk sampel mentega sendiri, untuk preparasi sampelnya diekstraksi lipidnya sesuai dengan panduan atau pedoman AOSE. Nah, untuk sampel baksonya sendiri, ini dipreparasi dengan cara metode Socrates untuk memisahkan lipid dari matriks lainnya. Nah, fraksi lipid yang didapatkan selanjutnya akan dipanaskan menggunakan rotary evaporator untuk menghilangkan pelarut yang digunakan. Untuk pelarutnya sendiri ini menggunakan pelarut heksana, karena heksana bersifat non polar sehingga dapat menarik lipid yang sifatnya juga non polar. Nah, untuk pengeringannya sendiri setelah dilakukan rotary evaporator digunakan bubuk natrium sulfat anhidrat untuk mengeringkan fraksi yang didapat. Nah, selanjutnya fraksi yang sudah lipid yang didapatkan dianalisis menggunakan yang namanya DSC. Pada pembahasan sampel bakso, di mana dapat dilihat pada gambar
yang ditampilkan menunjukkan bahwa plot dari PSA atau Principal Component Analysis atau analisis komponen utama dari sampel yang dievaluasi. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa sampel komersial yaitu sampel 1, 2, dan 3 ini tidak mengandung daging babi dalam formulasinya karena pemisahan sampelnya yang cukup jauh dari titik bakso daging babi hutan 100%. Nah, untuk selanjutnya pembahasan untuk sampel mentega dapat dilihat pada sampel mentega dan juga lemak babi pada gambar yang kedua pada di samping. Ini menunjukkan termogram pemanasan yang dimana untuk fraksi mentega sendiri ini terdapat 3 fraksi yang menghasilkan 3 puncak lele. Nah, untuk puncak pertama ini terjadi pada suhu 0 derajat, puncak kedua pada suhu 23 sampai 25 derajat Celcius dan menunjukkan 2 puncak yaitu terjadi sebagian besar mentega. Nah, untuk mentega yang benar-benar meleleh atau mencapai waktu offsetnya itu pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Dalam lemak babi yang garis berwarna biru ini pada puncak besar pertama itu pada suhu 0 derajat Celcius. Dikarenakan sebagian besar disebabkan oleh TAG dan FA tidak jenuh, dan puncak kedua sekitar yaitu 23 sampai 25 derajat Celcius untuk puncak yang keduanya. Ini juga di sebagian besar disebabkan oleh TAG dan FA jenuhnya. Nah, untuk sampel mentega selanjutnya ini pada gambar yang ketiga, yang dimana ini menunjukkan kurva pelelehan dari campuran lemak babi dari yang 100% lemak babi sehingga campuran dengan mentega dari konsentrasi 1% sampai 80%, yang dimana ini terdapat pengurangan puncak di sekitar 0 derajat Celcius dengan peningkatan kadar lemak babi sampai pada konsentrasi 60 derajat Celcius. Nah, profil lele dari campuran yang mengandung 1% ini telah meningkat secara signifikan pada suhu 23 sampai 25 derajat. Nah, untuk grafik-grafik yang sudah ditampilkan ini dapat menjadi referensi ataupun sebagai standar untuk dalam menentukan suatu sampel untuk dilihat termogramnya apakah sama seperti termogram yang ditampilkan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yang didapat dari differential scanning calorimetry atau DSC ini dapat digunakan dalam menganalisis derivat babi dengan cara mengukur secara fisika karakteristik termal dari suatu senyawa lipid atau lemak babi. Nah, TAG sendiri atau triacylglycerida ini merupakan komponen penting yang tergandung dalam derivat babi atau lemak babi itu sendiri yang digunakan dalam analisis menggunakan DSC. Nah, prinsip kerja dari DSC sendiri ini adalah perbedaan titik lele dan titik beku dari suatu senyawa berdasarkan pemanasan pada berbagai suhu yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.